Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang marji' Syi'i namanya Al-Wa'ili. Dia menjelaskan masadir agama Syiah, sumber agama Syiah. Itu pun ada di satu buku namanya Ibn al-Mudhaffar, Aqaid Syiah. Jadi sumber agama Syiah itu dari mana? Menurut buku-buku Syiah, sumber-sumber agama mereka itu berasal dari Al-Quran. Menurut mereka, Al-Quran. Setelah itu Al-Itrah. Al-Itrah itu adalah yaitu Ahlul Bait, A'immah 12 itu yang Al-Itrah. Yang ketiga Ijma', kumpulan antara maraja' menentukan sesuatu hukum, itu menjadi sumber. Yang keempat adalah akal, otak. Itu sumber agama Syiah. Yang aneh, yang saya sudah sebut sebelumnya, sumber otak, akal itu menjadi nasibnya rukun-rukun rakin, arkan agama Syiah, yang jika itu rukun tidak diyakini, maka seorang Syiah itu bukan Syiah dan dia menjadi kafir. Usul Syiah itu bukan dari Quran, bukan dari ijma', bukan dari ma'sum, tapi dari akal. Jadi awam Syiah kasihan dibebani hal seperti itu. Seandainya lu carilah keyakinan bahwa ada imam 12 dan Allah itu satu, dan Nabi dan usul-usul agama itu yaitu at-tauhid, al-adl, an-nubuwat, nabi-nabi Muhammad dan nabi-nabi yang sebelumnya, dan al-imamah. Itu 4. Yang kelima, ini selalu saya lupa yang kelima ini. Yang kelima ini adalah la haula quwata illa billah. Lupa saya yang 5 ini, selalu saya lupa. Yang kelima itu agama, itu sumber apa itu rukun-rukun agama Syiah. Itu harus kita mendapat, awam Syiah itu harus mendapatkan itu, dia mencapai tentang imamah itu, bahwa ada imam 12 itu dengan akal. Jadi usul agama Syiah bukan dari Quran, bukan dari maksum imam 12, tapi dari akalnya masing-masing Syiah. Itu ada di Ibn al-Mudhaffar. Dan semua Syiah, buku-buku Syiah itu mengatakan seperti itu. Makanya di buku di Al-Kulaini, kitab al-usul al-Kulaini, usul al-Kafi, itu bab pertama itu al-aql, dia memuja-muji aql. Seandainya akalnya orang ini tidak terbatas. Kita bisa bayangkan ginilah. Salah satu dari antara kita duduk di antara Abu Jahal dan Abu Lahab dan Al-Walid bin Al-Mughirah dan siapa itu, pokoknya petinggi-petinggi Quraisy, dan Nabi Muhammad ada di sekitarnya. Sebelum dia memberitahu, mengiklankan bahwa dia itu nabi dan dia telah menerima wahyu. Dan kita ini di antara kufar Quraisy ini, ada Nabi Muhammad di situ, sebelum dia menerima wahyu, kita itu harus, otak kita itu bisa memikir atau menetapkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul dan dia namanya Muhammad. Dan ada Quran yang akan diturunkan melalui Nabi Muhammad ini. Begitu juga masalah imamiyah.
kita jadi harus berpikir dan mengasumsi atau menyimpulkan bahwa ada imam 12 dan nama-namanya tanpa ada sesuatu penjelasan wahyu nas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah menurut mereka bagaimana membuktikan ada imam 12. Pakai akal. Nanti Quran dan hadis dan sebagainya itu sebagai pendukung. Ini katanya maraja' Syiah dan perancang-perancang agama ini. Nah, dalil-dalil yang dipakai Syiah, anehnya begini, kita disuruh menyimpulkan bahwa ada imam 12 dan nama-namanya. Kita harus menyimpulkan bahwa itu imam itu akan mengumpat. Imam Mahdi akan mengumpat sampai 1200 tahun. Itu harus kita mencapai dari akal kita. Anehnya, mereka mencari-cari dalil-dalil. Dari Quran dia mencari dalil, dari sunnah. Dari hadis Rasulullah SAW. Nah, kita tahu dan Syiah mengakui semua perancang-perancang pendiri agama Syiah ini mengatakan bahwa buku-buku mereka itu tidak ada yang sahih di situ dan tidak bisa diandalkan. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi, mereka mengandalkan dalil-dalil dari hadis-hadis ahli sunnah. Bayangin, jadinya mereka membuktikan imamiyah mereka itu meminjam dalil-dalil dari seberang, dari tetangga. Saya akan buka suatu video, suatu marja' yang terkenal di di Irak ini, namanya Kamal al-Haidari. Semua orang tahu Kamal al-Haidari. Semua orang tahu Kamal al-Haidari. Coba kita lihat Kamal al-Haidari. Nih, apa kata dia? نجد ولم نجد في كتب الإمامية حديثا صحيحا إلا حديث واحد معتبر فيه هذا مولانا متواتر. يا تواتر أعزائي، هسه يقولون هاي الجملة، يقولون يا تواتر. يقول سيد حديث الثقل. بابا عندنا نتكلم التواتر في أحاديث من؟ في أحاديث أهل البيت. لا يوجد تواتر أعزائي، لا يوجد التفتوا في كتب الإمامية لحديث الثقلين إلا روايتين أو ثلاث معتبرة والسلام عز. Tidak ada suaranya, coba saya cek lagi. Oh, di sini ini mati nih. Nah, saya putar lagi lah, sekali lagi. نجد ولم نجد في كتب الإمامية حديثا صحيحا إلا حديث واحد معتبر فيه هذا مولانا متواتر. يا تواتر أعزائي، هسه يقولون هاي الجملة، يقولون يا تواتر. يقول سيد حديث الثقل. بابا عندنا. Dia bilang tidak ada satu pun hadis di semua buku-buku Syiah yang mutawatir. Makanya dia bercanda, mana mutawatir, yahu mutawatir. Tidak ada yang mutawatir di buku-buku Syiah semuanya tentang hadis. Salah satu hadis yang terutama, hadis yang paling kuat yang dipakai untuk membuktikan imamiyah, yaitu hadis Ats-Tsaqalain. Hadis Ats-Tsaqalain. Sumbernya itu dari ahli sunnah. Dan setelah dimanipulasi Syiah, hadisnya bunyinya bahwa bunyinya hadisnya itu, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tudillu ba'daha. Rasulullah bersabda
bahwa ada dua yang saya tinggalkan pada kamu, di mana you berpegang pada dua hal ini, Anda tidak akan sesat setelahnya. Jika Anda memegang ini dua ini. Apa itu dua itu? Kitab Allah wa sunnati. Di hadis ahli sunnah, sunnati. Tapi di Syiah diganti. Mereka mengatakan bahwa itu hadis itu bunyinya adalah kitabullah wa itrati. Itrati itu adalah ahlu baiti. Yaitu Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Kita teruskan coba ini Kamal نتكلم التواتر في أحاديث من tidak ada hadis mutawatir sama sekali di Syiah. لا يوجد تواتر. لا يوجد التفتوا في كتب الإمامية لحديث الثقلين إلا روايتين أو ثلاث معتبرة والسلام عز. Tidak ada di seluruh buku al-imamiyah hadis hadis Tsaqalain itu mutawatir sama sekali. Kecuali ada 2 atau 3 yang mu'tabar tapi bukan mutawatir. Itu hadis yang paling kuat yang dipakai untuk membuktikan ada Imam 12. Setelah mereka mengatakan bahwa kita harus mencapai membuktikan imamiyah itu dengan dengan akal, sekarang mereka mengatakan bahwa itu ada dalil tentang imamiyah yang namanya tidak jelas, vague. Coba kita teruskan. وهذا اني انا نقلت المولانا في حديث الثقلين اعزائي، هاي الروايات الثلاث المعتبره، الاخوه اللي يريدون يراجعوها اعزائي هذه اعزائي روايه الثقلين في تراث اهل البيت، الرواية الأولى، الرواية الثانية، الرواية الثالثة. الأولى والثانية في الكافي، والثالثة في خصال الشيخ الصدوق والسلام. Yang pertama, kedua di Al-Kafi, yang ketiga di Syekh As-Saduq. Wassalam. هذا المصدر الأصلي لهذا الحديث. Dan masdar sumber yang asli di mana? موجود في كلمات علماء أهل السنة. ولذا هناك مفصلا أعزائي عندما جئنا ya kan sebut nama-namanya ulama ahli sunnah menyebut hadis Tsaqalain itu. أعزائي الإخوة يراجعون مولانا مثلا البحث في سند الحديث الإمام النسائي، الطحاوي، النيسابوري، ابن كثير. سند صيغتين تارك فيكم ثقلين، ماذا خليفتين؟ منو؟ ابن أبي شيبة، أحمد بن حنبل، ابن أبي عاصم، الطبراني، الهيثمي، السخاوي، السيوطي، الآلوسي، الألباني، مصطفى العدوي. السند صيغة لن تضلوا وحبل ممدود. الطحاوي، أحمد بن حنبل، عبد بن حميد، شيخ البخاري، الترمذي، ابن أبي عاصم، بغوي، بصيري، سخاوي، ابن حجر، محقق الألباني إلى آخره. أما عندما جئنا إلى رواية الثقلين في تراث أهل البيت لم نجد إلا روايات شنو؟ 3. Itulah. هذا اللي أقوله مرارا للأعزاء. Dalil utama من مبانينا بشكل أدق وأوضح وأصح rukun pertama agama Syiah. Tidak ada di buku-buku Syiah. القطيعة المعرفية بيننا وبينهم. Ini orang mau ngomong apa nih? Lo punya في هذه الروايات الثلاث imam lo itu اللي فيها هذا العنوان. قال وما هذان الثقلان يا رسول الله، وهي رواية الشيخ الصدوق. قال أما الثقل الأكبر فكتاب الله عز وجل سبب ممدود من الله ومني في أيديكم، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فيه علم ما مضى وما بقي إلى أن تقوم الساعة. وأما والثقل الثاني هذا أكبر أصغر في تراث القوم، ما موجود أين؟ موجود فقط. Yang kedua غير معتبر بها الرواية المعتبرة فقط رواية الشيخ الصدوق، وهي رواية معتبرة، رواية yang فلذا السيد الإمام قدس الله نفسه في أول وصيته ثقل عليه أن يعبر عن العترة بأنها ماذا؟ itu عترتي. الأصغر. ماذا عبر أعزائي؟ قال الأكبر والكبير، معناه خلاف الرواية الواردة. الرواية الواردة الأكبر
أصغر. mau وأنا mengatakan bahwa يقين yang عندي أن asghar ذهن itu السيد الإمام قد kecil, قص الله sagir, نفسه. tapi ya kabir wal هذا كان akbar, احترامه yang besar dan yang لأئمة lebih أهل besar, البيت. هو supaya mereka إلى tidak ذهنه memunculkan itu الشريف wal أنه المراد itrati من itu, العترة yaitu يعني أشخاص ahlul bait. من أشخاص العترة، فلهذا ما استطاع أن يعبر عنهم ماذا؟ بالأصغر، بالأصغر. مع أن الحديث ليس في بيان والحديث أشخاص tidak العترة seperti itu. يعني السنة الواقعية، بل في Hadis itu بيان adalah ماذا؟ sunnati. السنة المحكية. قطعا على السنة المحكية، فهي ماذا؟ فهي الفرع. ولهذا نحن في منطق فهم القرآن عبرنا محورية القرآن ومدارية السنة. السنة تدور حيث يدور ماذا؟ حيث يدور sunnah berputar di mana Quran, sekitar Quran. القرآن هو الأصل، هو المحور. Quran إسلام itu asal محورية dan sunnah. القرآن. هذا مو نفي للسنة، هذا إعطاء السنة المحكية دورها الذي لها لما أصابها من هذه ماذا؟ من هذه الآفات التي أصيبت بها. Jadi Syiah tidak punya hadis utama, dalil utama yang dipakai sama mereka itu adalah hadis Tsaqalain. Oke. Tadi saya sudah jelaskan sumber agama Syiah adalah Quran, itrah, ijma' dan aql, ya. Nah, ini arkan rukun imamiyah ini yang terutama yaitu imamiyah itu harus kita menyimpulkan dari aql, bukan dari nas, bukan dari Quran atau dari sunnah atau dari hadis, tapi dari aql. Kenapa mereka bilang aql? Karena tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, ya Syiah. Makanya mereka larinya ke aql. Kesian orang-orang awam Syiah, gimana dia punya otak bisa mencapai hal seperti itu, yang mencapai hal bahwa ada imam 12 namanya Al-Askari, Al-Jawad, Al-Ridha, Zainul Abidin, Ali, Hasan, Husain. Bagaimana mereka bisa mencapai? Sahabat pun di sekitar waktu zamannya An-Nubuwah, mereka tidak tahu. Mereka tidak punya otak untuk mencapai bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah imam. Itulah sumber-sumber agama Syiah. Terus kita juga ini hadis Tsaqalain tadi itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bertantangan yang harus dijawab oleh Syiah untuk membela agamanya, untuk membuktikan agamanya itu sah apa belum, apa tidak. Pertama, sumber pertama agama Syiah itu adalah Quran. Di buku-buku Syiah dan di akidah mereka, Syiah ini mengatakan, mengucapkan, mengimani, mempercayai bahwa yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu Quran itu disimpan Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan pada sahabat bahwa ini Quran ini akan dibawa nanti sama cucu saya, namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dan mereka mengatakan bahwa Quran yang di-accumulate, yang di-compile, yang dikumpulkan Ali bin Abi Thalib itu tidak sama dengan Quran yang ada sekarang ini. Hampir semua Syiah mengatakan seperti itu. Quran itu lain. Qurannya Ali bin Abi Thalib itu lain. Jadi Qurannya Ali tidak ada. Sampai sekarang Qurannya Ali bin Abi Thalib itu tidak ada. Larinya kemana? Maraji' Syiah. Ini bukan Ahlul Bait ya, yang ini saya bicara ini yang mengucapkan merancang ini agama ini, yaitu maraja'. Dan terutama naqil, jadi orang yang menyampaikan riwayat-riwayat dari Ja'far Shadiq, Zurarah bin A'yun bin Sinsin, Jabir al-Ju'fi, Abu Basir, Al-Hakam ibn Hisham, Abu Mukhnif, itu semuanya orang-orang Kufah yang tinggal di Kufah yang menyampaikan, yang merancang ini agama ini.
Maka Qurannya Ali bin Abi Thalib yang ditunggu-tunggu itu sampai sekarang masih ada di dalam serdab dari gua. Sama Hadi Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sekarang Syiah mereka mengatakan bahwa kita berpegang pada Quran yang ada sementara. Tapi di buku-buku mereka, Al-Mufid, Al-Kafi, As-Saduq, Ibn Babawayh Al-Qummi itu As-Saduq, At-Tusi, terus itu orang perancang-perancang petinggi-petinggi agama ini, semuanya mengatakan bahwa ini Quran yang ada ini bukan otentik dan sudah terdistorsi menurut mereka. Ada sebagian dari mereka mengatakan enggak, ini Quran tidak didistorsi. Nah, itu dibebankan ke takiyah untuk membingungkan orang. Jadinya kalau mereka bilang bahwa ini Quran ini yang ada ini didistorsi, sudah didistorsi, ya. Ijma' ulama al-muslimin semuanya bersepakat bahwa siapa yang mengingkari satu huruf dari huruf Quran yang ada ini, dia kafir. Nah, kalau Syiah belak-belakan dia mengatakan bahwa ini Quran sudah tidak asli, sudah distorsi, mereka mau lari dari mana? Dari hukum seperti itu, dari hukum ijma' al-muslimin. Bahwa Quran ini, bahwa orang yang mengingkari Quran ini kafir. Quran pun penuh dengan ayat-ayat. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Salah satu ayat dari puluhan ayat, siapa yang mengingkari Quran yang Allah mengatakan bahwa Allah telah melindungi ini Quran sampai hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti maka Syiah itu antara mereka mengatakan bahwa ini Quran palsu, ada sebagian yang membebankan itu di takiyah bahwa Quran tidak palsu untuk melabui dan membingungkan. Tapi buku-buku mereka semuanya mengatakan bahwa Quran ini sudah didistorsi. Kemarin video yang salah satu video yang saya rekam adalah satu orang bernama Al-Ghazi. Dia bilang yang tidak percaya dengan bahwa Quran yang ada ini sekarang ini bukan Quran yang benar, yakni Quran yang muharraf. Dia bukan Syiah. Jadi setiap Syiah harus percaya bahwa menurut dia ini ya, dan menurut imam maraja semuanya. Yang tidak percaya dengan yang bahwa Quran ini sudah didistorsi, dia bukan Syiah. Bahwa dia kafir. Cuma salah halus saja bukan Syiah dia disebut sama Al-Ghazi ini. Dan lainnya banyak. Buku An-Nuri At-Tubrusi mengatakan menciptakan buku yang judulnya aja sudah jelas bahwa ini tentang distorsi Quran. Ada lebih dari 2000 riwayat dikumpulkan mendukung kepalsuan Quran yang ada ini. Itu buku namanya Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbal Arbab. Dari judulnya itu. Ini Faslul Khitab. Ini adalah buku yang yang membuktikan tahrif kitabullah, kitab Rabbal Arbab. Jadi Quran yang ada dianggap sebagian Syiah muharraf, dianggap sebagian Syiah. Tapi sekarang ini maraja semua ini mengatakan bahwa ini Quran kita, ini Quran yang kita yang tidak percaya dengan Quran ini dia kafir. Jadi kita bingung. Ini Quran ini yang kita harus pegang. Nah, Quran ini wahai Syi'i, ya, yang mengumpulkan Quran ini dan mengakumulasi Quran dan membuat satu Quran itu di satu buku itu adalah siapa? Siapa? As-sahabah. Ubay bin Ka'ab, Asim, Hafs. Zamannya Utsman bin Affan dikumpulkan ini Quran semuanya, dan Allah yang memonitor ini semuanya untuk ini Quran ini terdapat dan terbentuk seperti itu. Aturan-aturan ayatnya, aturan-aturan surah-surahnya itu semuanya Allah
yang mengarahkan ini orang-orang itu itu. Karena Allah sudah berjanji bahwa ini Quran sampai hari kiamat tidak akan kena apapun distorsi. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelas. Jadi ini Quran yang membawa yang menyampaikan kepada kita adalah sahabat. Ubay bin Ka'ab, Hafs, Asim, zamannya Utsman bin Affan, semua masing-masing sahabat yang hafal-hafal Al-Quran dikumpulkan, bawa saksi-saksi menjadi Quran ini, dan Syiah pun memakai ini Quran untuk menseleksi ayat-ayat di situ yang mutasyabih untuk membuktikan agama mereka ini, Imamiyah. Salah satu ayat yang paling kuat, yang paling terutama digunakan, yaitu ayat al-wilayah. Innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ini ayat mutasyabih. Jadinya ayat yang bisa dibebani, tapi tujuannya ini ayat, semuanya jamak-jamak. Jadinya Allah wali. Saya tidak akan jelaskan itu ayat, itu ada nanti satu rekaman lain. Tapi ini salah satu ayat digunakan dari Quran siapa? Quran sahabat. Tadi hadis yang saya sebut dari siapa? Dari sahabat. Jadinya apa Syiah dapat dari Ma'sum 12 itu? Saya mau tanya, apa yang didapatkan dari Ma'sum 12? Kalau Quran sahabat yang membawa dan mereka mengakui atau sebagian mengakui bahwa itu Quran benar. Hadis-hadis dibawa dari hadis sahabat zamannya Rasulullah, hadis Ghadir Khum, hadis Al-Hawd, hadis Al-Thaqalain, hadis Raziyatul Khamis. Itu semuanya dari sahabat. Jadi apa yang dibawa oleh imam-imam 12 ini? Di mana yang satu ngumpet sampai sekarang belum keluar. Usuluddin dari akal kita harus berpikir untuk mencapai atau menentukan bahwa ada imam 12, bukan dari imam-imam juga atau dari maksum-maksum juga. Jadi Quran kita coba secara hypothetically atau perumpamaan gitu, kita akan percaya dengan bahwa itu hadis, ya, lafaznya, teksnya itu kitabullah wa itrati. Itrati itu ahlul bait. Oke. Anggap itrati. Tadi saya sudah bicara, udah sampaikan bahwa Quran bukan dari itrah, bukan dari ahlul bait, karena Qurannya ahlul bait sampai sekarang bisa ada di dalam gua. Terus hadis-hadis Tsaqalain tadi itu bukan dari maksum, imam maksumin, karena mereka mengakui itu dari ahli sunnah, tapi seperti tadi yang disampaikan Kamal Al-Haidari. Jelas yang disampaikan sama Kamal Al-Haidari. Jadi tidak ada satupun yang ada dari yang dikontribusikan imam-imam 12 ini membawa sesuatu bagai Syiah, faedah dari Syiah. Semua bukti-bukti Syiah adalah dari ahli sunnah, dari tetangga, dari orang seberang, orang sebelah. Nah, coba kita terima bahwa itu hadis itu itrati, ya. Pertanyaan timbul lagi. Al-itrah, ahlul bait. Mereka mengikuti sunnat Rasulullah apa tidak? Itu pertanyaannya. Agama Islam itu adalah Quran dan sunnah. Yang mengingkari sunnah kafir. Jelas lu kafir. Karena ajaran Islam itu yang menjelaskan itu Rasulullah semuanya.
dari hadis-hadis, dari cara hidupnya dia, dari cara dia melaksanakan hal-hal seperti pokoknya hidup sehari-hari, terus yang menjelaskan Quran itu artinya Quran dan tafsirnya Quran itu melalui Tabari atau Ibnu Katsir atau Dzul Jalalain, itu semuanya itu dicantumkan dengan hadis-hadis. Ini ayat artinya begini, Rasulullah bersabda seperti ini. Jadinya Rasulullah itu menjelaskan Quran. Salat diwajibkan di Quran, tapi yang menjelaskan rakaat-rakaatnya itu adalah Rasulullah. Jadi yang mengingkari sunnah Rasul itu kafir benar. Itu sudah jelas. Karena Rasulullah bilang, Ats-Tsaqalain itu kitabullah wa sunnati, bukan wa itrati. Tapi kita coba faradan ya, kita perumpamaan bahwa itu benar hadisnya itu lafadznya, teksnya itu adalah kitabullah wa itrati. Al-itrah itu, yaitu ahlul bait itu, mereka mengikuti sunnah Rasulullah apa enggak? Ini pertanyaan pada Syiah. Kalau you menjawab bahwa mereka tidak ikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah, ya mereka tidak menerima Rasulullah sebagai nabi. Mereka kufar, ahlul bait. Sudah jelas. Nah, yang jelas ahlul bait mengikuti sunnah Rasulullah. Yang jelas ahlul bait mengikuti sunnah Rasulullah. Imam-imam 12 itu mengikuti sunnah Rasulullah. Syiah mengikuti sunnah Rasulullah apa tidak? Imam-imam Anda mengikuti sunnah Rasul. Anda mengikuti apa? Anda mengikuti itrah. Tapi kalau Anda mengikuti itrah, caranya Anda mengambil agama itu dari mana? Karena semua riwayat-riwayat di buku-bukunya Syiah itu, putusnya itu di Ja'far as-Sadiq. Syiah mengambil riwayat-riwayat dari Ja'far as-Sadiq itu melalui perantara. Siapa perantaranya? Saya sebut tadi. Zurarah bin Ayun bin Sinsin, Jabir al-Ju'fi, Abu Mikhnif, Abu Basir. Itu semuanya di Kufah itu yang menyampaikan semua dajjal dan khurafat yang diklaim itu dari Ja'far as-Sadiq. Itu putusnya di situ. Qala Ja'far as-Sadiq, qala Ja'far as-Sadiq. Itu yang diikuti. Ya, kalau you ikuti itrah ini, kalau Syiah mengikuti itrah itu berhentinya itu di Ja'far as-Sadiq. Rasulullah di mana? Sedangkan itu tidak benar. Karena ahlul bait itu mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau Anda ya Syi'i mengikuti itrah, mengikuti imam-imam 12 ini yang harus dibuktikan dengan akal, you berhentinya di Ja'far as-Sadiq. Coba baca itu buku-buku Al-Kafi dan Man La Yahdhuruhul Faqih dan Al-Istibsar dan Bihar al-Anwar, Mir'atul Uqul, itu semuanya itu berhentinya Abi Abdullah Ja'far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Abi Abdullah Ja'far as-Sadiq. Tidak ada satu pun yang larinya ke Rasulullah. Jadinya menurut saya ya, dan pemikiran saya, ini Syiah ini mau mengeliniasi Rasulullah. Rasulullah itu mau disingkirkan jauh. Tidak ada sesuatu namanya dari Rasulullah. Adanya dari itrah, dari imam-imam as-Sadiq dan sebagainya. Padahal itu semuanya dipalsui oleh Zurarah bin Ayun bin Sinsin dan Jabir al-Ju'fi dan mafia-mafia Kufah itu. Itu mereka yang merancang itu riwayat-riwayat dari Ja'far as-Sadiq ini. Rasulullah disingkirkan. Tujuannya apa itu? Tujuannya apa? Kalau Rasulullah disingkirkan, dari mana you menafsirkan Quran? Karena Quran itu ditafsirkan oleh Rasulullah. Tafsirnya Al-Qummi dan tafsir As-Safi, Al-Burhan, itu tafsir-tafsir semua. Saya sudah buat satu rekaman
Bagaimana tafsirnya itu ngaco. Aisyah menuduh Maryam Mari Al-Qubti berzina, terus Atin wa Zaitun itu adalah Hasan dan Hussein. Takwilnya kitab ayat al-wilayah itu bahwa itu membuktikan Imam 12 dan Ali bin Abi Thalib imam karena dia rukuk terus yang ngasih zakat cincinnya sambil dia rukuk. Itu semuanya itu ada bantahannya, ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Syiah. Ambil dari itrah, berarti you tidak ambil dari Rasulullah. Nah, pertanyaan muncul lagi. Kalau Anda mengakui bahwa ini Quran yang ada ini benar dan dipakai oleh Syiah dan dianggap benar untuk membuktikan riwayat-riwayat mereka dan sebagainya, Anda tidak bisa bilang bahwa sahabat itu murtad dan kafir. Kalau Anda mengatakan bahwa sahabat itu kufar dan murtad, jadi Quran dibawa sama orang murtad, maka diragukan dia punya keabsahannya, karena murtad. You pakai percaya dengan Quran, you harus mengatakan bahwa sahabat itu udul. Kalau you mengatakan bahwa sahabat tidak udul, ini Quran tidak benar. Jadi Anda memakan buah si malakama. Dan kalau Anda tidak membenarkan ini Quran, Anda tidak bisa memakai ayat-ayat di Quran untuk membuktikan imam-imam itu, walaupun ayat-ayatnya itu semuanya ditakwilkan. Bagaimana you akan pakai ayatul wilayah, padahal ini Quran tidak benar, untuk membuktikan imam 12 yang ada di buku-buku Syiah. Itu adalah tantangan lagi yang you harus jawab Syiah. Seperti saya bilang selalu ya, walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau ini agama bukan dari Allah, akan terdapat kontradiksi dan cacat banyak di dalamnya. Itu kata Allah di surat An-Nisa. Banyak tantangan-tantangan yang ribuan tantangan. Di setiap Syiah mengucapkan sesuatu dari akidahnya itu, tantangannya ribuan. Dan mereka tidak lari dari itu. Tantangan lagi satu. Bagaimana Anda, ya Syi'i, kalau ditanya Anda dapat menerima sesuatu kabar yang benar, ya, kabar benar atau tidak? Dari dua orang. Satu bertakiyah, yang satu jujur tidak bertakiyah. Anda mau pilih yang mana? Yang bertakiyah apa yang tidak bertakiyah? Saya mau jawaban. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda menerima orang bertakiyah, ya, Anda tidak jujur dengan diri Anda sendiri. Itu orang bisa mungkin bohong dan mungkin melakukan takiyah pada Anda, omongan yang dari dia tidak boleh dipegang. Maka Anda akan pilih yang tidak bertakiyah. Apakah Rasulullah bertakiyah? Tentunya diharamkan untuk mengatakan bahwa Rasulullah dan nabi-nabi itu bertakiyah. Rasulullah menyampaikan Quran dan agama Islam dan sunnahnya kepada sahabat. Ini Quran sah. Apakah sahabat bertakiyah? Apakah sahabat bertakiyah? Sedangkan Quran itu ya Syiah mengakui bahwa ini Quran benar. Di antara Anda lah yang tidak bertakiyah lah, mengatakan bahwa ini Quran benar. Dan Allah sudah mengatakan berfirman bahwa Allah akan melindungi Quran sampai hari kiamat. Berarti sahabat tidak bertakiyah. Nah, imam-imam ini bertakiyah. Bukunya Syiah di Al-Kafi. Coba saya lihat satu buku ini, nggak tahu masih ada apa enggak ini di filenya saya ini.
Ada nih. Ada buku dari Al-Kafi. Buku Al-Kafi. Yang mengatakan bunyinya itu At-taqiyah dini wa din abai. La dina man la taqiyata lahu. Coba saya tidak usah bawa itulah, nanti panjang ini nyarinya. Jadi la dina liman taqiyata lahu. Saya sudah pernah sampaikan bahwa ini menurut mereka ya, Ja'far as-Sadiq mereka, na'udzubillah min dzalik, karena Ja'farnya kita, Ja'farnya Ahlus Sunnah, dia tidak ada taqiyah. Ja'far di bukunya mereka mengatakan bahwa taqiyah itu adalah din saya, agama saya, dan agama bapak nenek moyang saya. Dan barang siapa yang tidak bertaqiyah, dia tidak beragama. Itu di Al-Kafi bab taqiyah. Nah, sahabat ini menyampaikan Quran udah diakui benar. You mau mengatakan bahwa ini Quran tidak benar atau tidak distorsi atau apa, terserah Anda, karena Anda melakukan taqiyah. Tapi Anda, masyayikh Anda, perancang agama ini menggunakan Quran ini sebagai dalil-dalil untuk membuktikan imamiyah. Ayat at-taharah, ayat al-wilayah, ayat apalagi itu namanya, ayat ada berapa ayat itu? Aduh, banyak ayat-ayat yang saya tidak ingat semuanya. Itu semuanya dipakai untuk membuktikan akidah Syiah. Taqiyah pun digunakan ayat untuk membuktikan taqiyah. Tapi kalau kita bilang you akan terima dari orang bertaqiyah atau orang yang jujur, you akan mengatakan bahwa kita akan terima dari orang yang jujur. Sekarang ini imam-imamnya 12 ini semuanya bertaqiyah. Sahabat tidak bertaqiyah karena terbukti bahwa Qurannya mereka itu Quran yang disampaikan mereka. Anda mau ikut siapa? Mau ngikut Imam Ma'sum bertaqiyah atau mau ngikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ambil ajarannya langsung dari Rasulullah, bukan dari Zurarah dan Jabir al-Ju'fi dan Abu Basir dan ini orang-orang yang dajjalin yang dari Kufa. Karena ya seperti saya bilang, riwayat-riwayat itu disampaikan oleh mereka tuh berhentinya di Ja'far as-Sadiq, nggak sampai Rasulullah. Mau ngikuti siapa Anda? Imam-imam maksum bertaqiyah atau sahabat yang jujur? Ada yang menjawab. Apa dia bilang? Dia bilang kita ikuti sahabat, Qurannya Rasulullah, Qurannya sahabat. Tapi dengan tanda tangannya maksum, imam-imam itu. Tanda tangannya imam-imam maksum itu. Imam-imam maksum itu yang membolehkan kita, yang menyuruh kita ikutin sahabat. Quran sahabat ini. Mereka udah mengakui bahwa Quran benar, imam-imam kita menyuruh. Saya minta satu dalil dari buku 44.000 riwayah di buku-buku Syiah itu yang membuktikan bahwa imam-imam 12 ini mengeluarkan riwayah menyuruh dia punya pengikut untuk menerima Qurannya sahabat. Saya perlu dalil satu. Dan sekarang riwayah-riwayah yang disyiahin 44.000 yang dianggap semuanya oleh Kamal Haidari tidak ada yang sahih, tidak ada yang mutawatir. Dan kalau ada pun sesuatu yang aneh di situ, Syiah bilang bandingkan pada Quran. Kalau dia tidak sesuai dengan Quran, maka lempar itu riwayat ke sampah. Jadinya Qurannya sahabat ini menjadi Faisal, menjadi hakim, menghakimi riwayah-riwayahnya Syiah ini, riwayah-riwayahnya 44.000 riwayah ini yang tidak benar menurut Quran lempar di sampah. Qurannya sahabat ini yang disampaikan sahabat menjadi hukum, menjadi
di atas riwayah-riwayah yang tidak ada yang sahih itu. Inilah semua tantangan-tantangan yang harus dijawab wahai Syiah. Anda sekarang mau ikut siapa? Mau ikut Imam 12 yang taqiyah? Quran pun mereka tidak bawa. Bukti dengan usul din, Anda disuruh mikir sendiri, membuktikan bahwa ada Imam 12 dan pakai akal Anda. Riwayah-riwayah tidak ada yang benar, tidak ada yang sahih. Terus mereka juga, Al-Mahdi mereka mengelempar Syiah bilang, lo selama saya gaib, saya mengumpat di gua ini, yuk ikut maraja' kita. Ulama-ulama kita. Padahal di ajaran Syiah, ajaran agama itu, dia tidak boleh datang kecuali dari maksum. Sekarang kalau Anda dilempar kepada maraja' yang dajjalin di Kufa dan di Najaf dan di Iran ini, mereka bukan maksum. Dari pertama kali, Syiah mengatakan bahwa mereka tidak akan terima sesuatu ajaran Islam dari sahabat, karena mereka tidak maksum. Ali bin Abi Thalib yang maksum. Setelah itu, Hasan, Husain semuanya ngambil dari Ali bin Abi Thalib. Hasan mengetahui sesuatu yang lebih jadinya berkurang ilmunya daripada Ali. Husain berkurang. Zainal Abidin berkurang. Jadi sampai Al-Mahdi ini agama sudah rontok, sudah tidak sesuai dengan apa yang diketahui Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui semuanya karena sahabat itu 120.000 orang di Madinah itu masing-masing punya ilmu-ilmu sendiri-sendiri yang dia ambil dari Rasulullah, yang sahabatnya satu mengetahui tentang fikih, yang Aisyah tahu tentang ajaran gimana hidup berumah tangga, Hafsah mengetahui sesuatu, Umar bin Khattab. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib menguasai semua ilmu-ilmu itu. Yang menguasai itu rame-rame terpecah belah. Oleh karena itu dikumpulkan semuanya, hukum ulumuddin ini semuanya dirancang menjadi suatu yang solid dari beberapa sumber dari sahabat. Jadi tadi saya sudah bilang, Quran bukan dari a'immah, usuluddin, you disuruh pakai akal, setelah itu Imam Mahdi menyuruh Anda cari hukum-hukum yang terbaru, jadinya yang mustahdatsat, jadinya yang terjadi terbaru, jadinya setiap tahun, setiap 10 tahun kan ada sesuatu yang baru-baru itu. Ikuti maraja' yang bukan maksum, dan Anda bilang harus ikutin maksum. Padahal setelah Ja'far as-Shadiq yang menyampaikan ini maksum, yang dikatakannya maksum ini, dia menyampaikan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya ke non maksum. Zurarah, Jabir, Ju'fi itu bukan maksum semua. Putus di situ. Tapi Syiah bertekad bahwa agama itu harus datang dari maksum. Dari maksum ke maksum ke maksum ke maksum. Tidak boleh lepas dari maksum. Buktinya apa itu? Yang jelas pertama dari Ja'far as-Shadiq sudah lari kepada Ju'fi dan Zurarah dan sebagainya, itu bukan maksum. Jadi Imam 12 ini tidak ada gunanya. You tidak dapat usuluddin, tidak dapat Quran dari mereka, karena mereka menyuruh mengikuti Qurannya sahabat, ya. Dan dan mereka melemparkan Anda mencari hukum-hukum yang terbaru itu dari maraja' yang bukan maksum. Mereka kontribusinya apa? Apa kontribusinya? Maka tidak ada sesuatu di buku-buku mereka itu di luar Ja'far as-Shadiq dan sedikit Muhammad al-Baqir. Dari Musa al-Kadhim nggak ada sama sekali. Dari Ali Ridha tidak ada sama sekali. Apalagi dari Ali al-Hadi, Muhammad al-Jawad, Hasan al-Askari tidak ada, jarang. Begitulah Syiah. Anda dibodohi oleh perancang-perancang agama ini. Karena Ahlul Bait ini bukan agama Ahlul Bait.
sudah jelas bukan agama Ahlul Bait. Qurannya Quran sahabat, riwayat-riwayatnya yang itu semuanya mereka mengaku itu palsu, itu tidak sahih, dan juga tidak ada ilmu-ilmu yang didapat dari Imam 12 maksum itu. Jadi hadis Tsaqalain ini sebetulnya tidak pas untuk digunakan untuk diganti teksnya kepada Al-Quran wa itrati. Harus dikembalikan ke kitab Allah wa sunnati, sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh 120.000 sahabat termasuk Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib dan Hasan dan Husain, dan setelah itu tabi'in was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu attaba'uuhum. Itu yang kita ambil dari attaba'uuhum ini, orang yang mengikuti muhajirin dan ansar yang mempunyai ilmu dari Rasulullah. Attaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum wa adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalika huwal fawzul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.